Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di hari ke berapa nih puasanya? Berapa? 15 19 Oh 15. Kok cepet deh 19. Oke, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di hari ke-15 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita hingga ke hari ke-15 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena apa? Puasa itu ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengajar juga langsung Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis itu, puasa itu untuk Allah, dan yang memberikan pahala itu juga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita sudah hari ke-15, kurang berapa hari lagi nih? Kurang 15. Berapa? Oke. Dan juga kita sekarang sudah berada di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan, yang mana 10 hari kedua di bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan ampunan, Allah memberikan maghfirah kepada kita yang berpuasa di dalamnya. Dan di 10 hari kedua ini ada satu peristiwa, penting. Ada yang tahu peristiwa apa? Apa? Itu ada yang betul itu. Nah, saya juga dikit. Nuzulul Quran. Jadi pada 10 hari kedua ini ada satu peristiwa, yaitu namanya Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Nah, Nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membaca buku salah satu guru saya mengenal tuntas Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu Al-Quran pada usia, ada yang tahu? Menerima Al-Quran pada usia 41 tahun. Jadi ceritanya pada waktu itu, suatu malam Nabi Muhammad SAW bermimpi, yang mana dalam mimpi itu beliau seolah-olah mendapatkan petunjuk. Lalu kemudian beliau sering menyendiri di Gua Hira. Beliau sering menyendiri ke sana. Pagi berangkat bawa bekal, kemudian balik lagi, berangkat lagi, balik lagi, hingga suatu saat datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril tersebut membawa wahyu, yaitu bunyinya, bacalah ya Muhammad. Kemudian Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Kemudian diulangi lagi, bacalah, saya tidak bisa membaca. Bacalah, saya tidak bisa membaca. Lalu kemudian malaikat Jibril mendekat, merangkul Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Nah, kemudian dari situlah turun surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun waktu itu 5 surat dari Al-Alaq. Setelah itu Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah dalam keadaan gemeter. Gitu. Nah, itu adalah wahyu atau surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika menjadi nabi. Nah, ada juga surat yang turun yang menetapkan Nabi Muhammad SAW menjadi
yang tahu surat apa? Yaitu surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir. Jadi pada waktu itu ketika itu wahyu sempat terhenti, gak ada turun wahyu kepada Nabi Muhammad. Lalu suatu ketika Nabi Muhammad berjalan, ada yang memanggilnya dari atas. Lalu Nabi Muhammad mendongak ke atas. Loh, ternyata ada malaikat yang mendatanginya, yaitu malaikat Jibril. Sontak Nabi Muhammad terkaget dan langsung segera pulang. Lalu berselimut. Saking takutnya langsung berselimut. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yaitu Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Yang artinya hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan. Wa rabbuka fakabbir, dan agunkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Seperti itu. Itu adalah surat yang menetapkan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Karena ketika menjadi Nabi Muhammad itu hanya mendapatkan wahyu, sedangkan ketika menjadi Rasul beliau menyampaikan wahyu. Jadi itulah cerita tentang bagaimana Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang bisa kita petik dari ini adalah ayat yang pertama kali turun, yaitu Iqra, bacalah. Jadi kita selaku umatnya Nabi Muhammad, kita diperintahkan untuk membaca apapun, membaca buku, membaca kitab, dan lain sebagainya. Karena dulu ada pepatah, membaca adalah jendela dunia, gitu ya. Nah, gitu. Saya tadi kesini juga membaca. Kalau saya nggak baca pelan itu paling saya nyasar nyampe mana? Tanggulangin saya. Jadi pada intinya bacalah apapun itu, bacalah. Karena dengan membaca akan menambah pengetahuan dari kita semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ataupun ketika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, semoga yang punya bisa menjadi manfaat